Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya. Kita masih bisa melaksanakan diskusi melalui media online. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami. Adapun judul makalah kami tentang keramik. Kami di kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Saya sendiri atas nama Joyo Saputra sebagai moderator, dan Anya Stuti, Andreas Sastrap, dan Muhammad Jafar Fatur Ulhaq sebagai pemateri. Adapun pemateri pertama yaitu Anya Stuti, pemateri yang kedua Andreas, pemateri yang ketiga Sastrap, pemateri keempat Muhammad Jafar Fatur Ulhaq. Untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri pertama dipersilakan untuk memaparkan materinya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Definisi keramik. Keramik berasal dari bahasa Yunani keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kamus dan Ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar, seperti gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya. Komposisi keramik. Keramik pada umumnya terbagi dari 4. Yang pertama, kelai atau tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan yang kegunaannya sangat menguntungkan bagi manusia karena bahannya yang mudah didapat dan pemakaian hasilnya yang sangat luas. Tanah liat memiliki sifat-sifat yang khas, yaitu bila dalam keadaan basah mempunyai sifat plastis, tetapi dalam keadaan kering akan menjadi keras, sedangkan bila dibakar akan menjadi padat dan kuat. Kedua, kuarsa atau flint merupakan bentuk lain dari batu silika. Tujuan pemakaian kuarsa ini ialah mengurangi susut kering, jadi mengurangi retak-retak dalam pengeringan, mengurangi susut waktu dibakar, dan mempertinggi kualitas, merupakan rangka selama pembakaran. Sifat-sifat dan keadaan bahan: memiliki ukuran partikel yang halus, sifat plastis yang tinggi, memiliki kekuatan kering yang tinggi, penyusutan pada saat pengeringan dan pembakaran tinggi, warna setelah pembakaran abu-abu muda karena unsur besinya lebih tinggi dibanding kaolin, titik lebur tinggi sekitar 1728 derajat Celcius. Yang ketiga adalah feldspar. Feldspar adalah suatu kelompok mineral yang berasal dari batu karang yang ditumbuk dan dapat memberikan sampai 25% pelebur pada badan keramik. Yang keempat adalah serbuk kaca atau kulet. Kulet adalah serbuk kaca yang sangat kecil. Kaca biasanya dihasilkan dari campuran silikon atau bahan dioksida yang merupakan benda amorf. Dibentuk melalui prosesan pemadatan dari peleburan tanpa kristalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya atas nama Andreas akan melanjutkan materi kami. Di sini saya akan memaparkan materi kami, yaitu sifat dari bahan keramik. Baik, langsung saja. Sifat dari bahan keramik ini sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia dan mineralnya. Oleh karena itu, sifat keramik juga tergantung pada lingkungan geologi di mana bahan tersebut diperoleh. Bahan keramik ini dikenal dengan sifat mudah pecah, seperti keramik tradisional, contohnya piring, kendi. Piring dan kendi ini mudah pecah. Kemudian bahan keramik juga ini yang jenis tradisional
memiliki kekuatan yang mampu bertahan di bawah suhu 1200 Celcius. Nah, sedangkan jenis keramik engineering yang berbahan oksida, bahan keramik ini mampu bertahan di bawah suhu 2000 derajat Celcius. Secara umum, sifat keramik ini meliputi keras, kuat, namun bahan ini bersifat getas atau mudah pecah. Yang kedua, tahan terhadap korosi. Korosi ini adalah karat. Yang ketiga, kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Kemudian sifat listriknya bisa menjadi isolator, konduktor, semikonduktor maupun superkonduktor. Dan yang terakhir, dapat bersifat magnetik dan non magnetik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasram ingin melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu jenis-jenis keramik. Pada dasarnya keramik terbagi menjadi dua, yaitu satu, keramik tradisional. Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lain. Yang termasuk keramik ini adalah barang pecah belah, keperluan rumah tangga, dan industri. 2. Keramik halus, fine keramik atau keramik modern yang biasa disebut keramik teknik. Advance keramik, oksida keramik, teknikal keramik adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida logam atau logam seperti oksida logam Al203, ZR002, Mg0, dan lain-lain. Penggunaannya elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang medis. Jenis keramik menurut kepadatan: 1. Gerabah, 2. Keramik batu, 3. Porselin, 4. Keramik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Diafatul Haq dengan NIM D011938. Ingin melanjutkan materi dari sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi saya langsung ke poin pertama, yaitu tentang proses pembuatan keramik. Langkah yang pertama dilakukan bahwa penyiapan bahan mentah, yaitu meliputi penggalian bahan mentah, penimbunan, dan penggilingan. Masuk pada pembentukan produk keramik. Proses pembentukan produk keramik sangat menentukan sifat fisik suatu produk keramik, yaitu cara pembentukan keramik tergantung pada tujuan pemakaian, sifat bentuknya, dan bahan dasarnya. Pengeringan keramik. Pada dasarnya keramik selesai dibentuk biasanya mengandung air antara 7-30% tergantung cara pembentukan. Keramik ini masih dalam kondisi mentah dan basah, sehingga untuk mengurangi kadar airnya perlu dikeringkan lebih dulu. Tujuan pengeringan adalah untuk menguapkan air yang masih terkandung dalam produk mentah tadi, sehingga pada saat dibakar tidak banyak terjadi kerusakan, tidak berubah sifat maupun bentuknya. Selanjutnya, pembakaran keramik. Pembakaran produk keramik bertujuan untuk mendapatkan produk yang bersifat
tidak berubah bentuknya, keras, cukup kuat, menahan beban, tahan air, padat, dan tahan terhadap pengaruh cuaca lainnya. Oke, kita masuk pada poin selanjutnya, itu teknik pengukuran. Di teknik pengukuran ada 4 poin. Yang pertama, ada 4 pembahasan. Yang pertama, resistivitas. Menurut Xiangdong tahun 1996 dalam Indiani 2009, resistivitas adalah besarnya tegangan yang diberikan terhadap luas penapang suatu bahan tertentu dibagi besarnya arus yang mengalir dan panjang tersebut. Yang kedua, densitas. Densitas merupakan suatu ukuran massa per unit volume dan dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik atau pound per inch kuadrat. Kuat tekanan. Kuat tekanan didefinisikan sebagai ketahanan suatu bahan terhadap beban yang dilakukan sampai bahan tersebut pecah. Susut bakar. Pengukuran susut bakar dilakukan pada sampel uji berbentuk silinder. Kita masuk poin terakhir, yaitu kegunaan keramik. Hampir sebagian besar orang telah menggunakan produk-produk yang terbuat dari keramik, entah itu untuk kebutuhan rumah tangga seperti mangkok, piring, cangkir, teko, tempayan, dan lain-lain, atau keramik yang digunakan untuk bahan bangunan seperti batu bata, genteng keramik, tehel keramik, pipa keramik untuk pembuangan. Ada juga keramik yang digunakan untuk keperluan khusus dan dibuat secara khusus. Misalnya keramik isolator yang digunakan untuk kebutuhan industri perlistrikan. Oke, tadi penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih.